Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mutia Anggraini. Guys, kali ini aku mau membahas terkait dengan jual beli rumah. Karena banyak juga pertanyaan terkait dengan surat-surat dan sebagainya. Jadi ketika kalian mau beli objek ya tanah atau ada rumahnya di situ, kalian yang paling utama kalian harus pastikan itu luasannya yang pasti. Terus kemudian kalian tanya surat-suratnya, dan posisi suratnya ada di mana. Dalam arti kadang suratnya sudah sertifikat atau misalnya masih PPJB tapi adanya di bank. Terus kemudian misalnya adanya di Pegadaian or something something. Nah, kalian juga harus pastikan apa namanya. Yang pertama, kita dalam arti ya jual beli itu apa? Jual beli adalah memindahkan hak kepemilikan atas suatu objek. Nah, karena di sini kita akan membahas objek yang adalah rumah atau tanah, maka biasanya surat-surat yang melekat pada objek tersebut yaitu letter C atau girik apabila tanah itu masih tanah adat. Terus kemudian PPJB atau AJB atau uh, PPJB biasanya masih antara developer dengan owner pertama atau kedua dan seterusnya. Terus AJB juga begitu. Terus kemudian surat sebelumnya tuh apa dari pemilik awal ya banget, apakah misalnya masih letter C atau uh, apa namanya girik atau sudah sertifikat. Nah, semisal tanah itu masih letter C, kalian juga harus pastikan sudah ada surat sporadik, surat pernyataan bebas perkara dari RT, RW, dan kelurahan. Itu yang harus kalian pastikan dan sudah ada bukti suratnya tersebut. Baik itu ditunjukkan, baik itu asli maupun kopinya. Mungkin kalau kopinya sebaiknya mereka tunjukkan aslinya ya. Terus ditunjukkan saja. Kalau diberikan kopinya mungkin beberapa orang juga tidak mengizinkan hal tersebut, tapi yang pasti ketika ditunjukkan kalian harus pastikan lagi sudah ditanda tangani para pihak. Letter C, apabila itu letter C sudah ditandatangani RT, RW, kelurahan, kecamatan. Terus kemudian yang kalian hal lainnya, misalnya yang pemilik nama atas tanah tersebut sudah meninggal, kalian harus pastikan para pihak atau mewarisnya, para ahli waris sudah sepakat semuanya. Mereka sudah menandatangani surat pernyataan waris. Tidak boleh ada satu pihak pun yang tertinggal di dalam tanda tangan tersebut. Jadi semua ahli waris harus tanda tangan di situ. Terus tadi kita bicara tentang letter C atau girik ya. Terus kemudian apabila surat itu AJB, buktinya AJB, tapi juga harus disertai sertifikat yang dalam hal gini. Misalnya kalian jual beli tapi buktinya hanya AJB aja gitu dari pemilik sebelumnya. Kalau misalnya AJB itu atas bagian dari tanah, dalam arti misalnya ada 1000 luasannya, terus yang kalian beli itu hanya 200, terus kemudian AJB tidak apa-apa itu AJB, tapi yang harus kalian pastikan di mana letak sertifikatnya itu atau letter C-nya dan sebagainya. Surat aslinya kalian harus lihat, para pihak itu harus menunjukkan kepada kalian gitu. Jadi kalian nih dalam hal pembeli tuh yakin sebenar-benarnya bahwa objek tersebut tidak dalam sengketa dan memang bahwa AJB itu memang bagian dari surat tersebut yang utama gitu. Terus kemudian itu yang harus kalian pastikan ya. Terus kemudian apabila surat-surat tersebut masih di bank, yang harus kalian pastikan yang pertama itu adalah apabila memang belum lunas, kalian harus pastikan berapa sih biaya sisa dan sebagainya gitu, dan biaya bulanannya berapa. Terus kemudian biasanya disebut over credit ya. Terus kemudian bukan hanya dari keterangan si penjual tapi juga dari banknya tersebut gitu. Terus yang harus kalian pastikan lagi,
apakah ada juga apabila itu PPJB, apakah ada bunyi di dalam PPJB itu biaya peralihan. Itu yang harus kalian pastikan lagi, karena dan siapa para pihak yang akan menanggung biaya peralihan tersebut. Dalam hal kepada developer biasanya ini terjadi untuk apartemen. Kemudian apa namanya, kalau misalnya memang sudah lunas, kalian bisa ke bank untuk pengurusan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya memang seharusnya ahli waris apa namanya, surat keterangan dari mewaris itu sudah ada gitu. Karena memang ada beberapa teman-teman yang diskusi juga, ternyata ahli waris baik pertama dan yang kedua, peralihan kedua, mereka tidak mau membantu gitu. Tapi ya coba aja dihubungi pihak banknya apabila ada permasalahan tersebut. Terus jadi harus ada sinkronisasi lah antara pernyataan penjual dan dari bank tersebut. Itu yang harus dipastikan, sisanya berapa bulanannya, terus dan sebagainya seperti itu. Nanti untuk pelunasan, apabila memang udah lunas, bukti-bukti surat-surat apa aja yang harus dilengkapi seperti itu sebelum masuk ke peralihan di AJB dan sertifikat itu gitu. Kurang lebih seperti itu dari saya untuk peralihan hak atas tanah maupun bangunan rumah. Ini juga bisa dipakai dalam hal ini, kepemilikannya dalam hal perorangan ya. Nanti kita akan membahas kembali apabila kepemilikannya untuk badan. Oke, demikian untuk saat ini. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment. Bye bye.